Suasana sejuk pagi dimulai warga desa Ketroharjo, Kecamatan Tulagan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan berbagai aktivitas. Mulai dari anak-anak berangkat ke sekolah, serta masyarakat yang mulai sibuk dengan pekerjaan mereka yang mayoritas sebagai petani. Desa Ketroharjo merupakan wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Desa Ketroharjo memiliki luas 8,12 km persegi atau sekitar 812.000 hektar. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari desa induk, yaitu Desa Ketro, dan baru disahkan pada tahun 2022 lalu. Namun daerah ini memiliki potensi alam yang sangat kaya, di mana hamparan perkebunan membentang luas sepanjang pegunungan Desa Ketroharjo. Sayangnya, potensi kekayaan alam tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, mengingat kurangnya pembangunan sarana infrastruktur di desa ini. Salah satunya infrastruktur jalan guna menunjang aktivitas masyarakat. Tak sedikit warga yang akan menuju ke pusat pemerintahan desa dan pendidikan saja terpaksa memutar lewat Kabupaten Ponorogo dengan jarak tempuh sejauh 18 km. Kondisi ini harus dilakukan warga, mengingat tidak ada akses lain. Sebagian mriki ini adalah desa yang terpencil, lingkungan yang terpencil. Kalau menjangkau di desa atau menjangkau apabila kecamatan, kabupaten lebih jauh lagi. Kalau saya ke sekolah harus bangun pagi dulu karena jalannya sangat jauh. Ya, terus melewati Kabupaten Ponorogo dan menempuh 18 km. Yang menjadi kesulitan bagi kami karena kami di wilayah perbatasan antara Ponorogo dengan Pacitan, maka kami juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Apalagi kami tidak punya alat transportasi misalnya ambulan. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit Pacitan itu lebih dari 80 kilo, kita pun ke Ponorogo lebih dari 70 kilo. Jadi kami di wilayah perbatasan dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal itu sangat sulit sekali. Menjawab persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat Desa Ketroharjo, Kecamatan Tulagan, Kodim 0801 Pacitan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-117 hadir untuk memberikan solusi sekaligus menjadikan desa ini semakin berkembang dan sejahtera dengan membuka dan membangun akses jalan sepanjang hampir 2 km dengan lebar 2,5 meter agar bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Program ini merupakan program dari kami dari TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa lainnya untuk mensejahterakan masyarakat. Terutama kami memilih daerah-daerah yang terisolir dengan tujuan supaya masyarakat sejahtera. Dengan maksud dengan adanya TMMD seperti ini, sarana transportasi untuk kegiatan perekonomian, distribusi pertanian juga bisa lancar. TNI juga membangun satu unit jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 4 meter. Kemudian talut penahan tanah longsor, 3 unit rumah tidak layak huni, 1 unit MCK, dan 1 unit gapura serta rabat jalan desa yang tersebar di 9 titik. Selain kegiatan pembangunan fisik, dalam TMMD reguler ke-117 Kodim 0801 Pacitan, kegiatan non-fisik juga menjadi salah satu program prioritas di dalamnya. Kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi dan penyuluhan, pengobatan gratis, KBKes, serta penanganan dan pencegahan stunting.
Kabupaten Pacitan yang disebut sebagai surganya Pulau Jawa dengan kekayaan alamnya yang dimiliki, daerah ini justru memiliki persoalan yang serius dalam bidang pangan dan gizi. Riset dasar kesehatan menunjukkan fakta yang mengejutkan. Di Kecamatan Tulakan, jumlah anak stunting sebesar 12,2% dari angka prevalensi sebesar 20,6%, sekaligus menempatkannya sebagai wilayah dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Pacitan. Untuk keterbatasan pola asuh anak juga kurang karena pendapatan juga tidak stabil, jadi mempengaruhi pola asuh anak dan pertumbuhan gizi anak. Stunting di Puskesmas Tulaan itu sebanyak 268 anak dari 3.062 balita, bayi dan balita. Dan untuk di Desa Ketroharjo itu data terakhir bulan Juni sebanyak 26 anak. Salah satu faktor yang mempengaruhi bayi atau balita itu stunting itu dikarenakan yang pertama pola asuh, pola makan, dan juga pendapatan dari keluarga itu sendiri yang relatif menengah ke bawah. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan stunting ini dan penurunan angka stunting, salah satunya adalah gerakan Gemar Makan Ikan. Kenapa kita pilih gerakan makan ikan sebagai program pencegahan dan penurunan angka stunting? Karena Pacitan kaya dengan ikan. Kemudian ikan itu enak dan pasti harganya lebih murah. Kita bandingkan dengan harga daging ya yang 120.000 sekilo, kemudian dibandingkan dengan harga telur, ikan jauh lebih murah. Andalan kita di sini adalah ikan kembung dan ikan layur. Mengapa ikan bisa mencegah stunting? Karena ikan mengandung protein yang tinggi dan juga dia bisa mencerdaskan anak karena mengandung omega 3 yang tinggi, DHA, EPA yang berfungsi untuk tumbuh kembang otak anak. Jadi begitu banyak manfaat yang dapat kita ambil dari makan ikan ini, terutama untuk ibu hamil ya, kemudian untuk anak-anak bayi dan balita, supaya generasi Pacitan ke depan menjadi generasi emas yang kita harapkan tahun 2045 Indonesia menuju generasi emas. Dengan adanya TMMD reguler ke-117 tahun anggaran 2023, kami yakin ke depan Desa Ketroharjo khususnya dapat lebih maju, di mana dengan adanya akses jalan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, aktivitas hari-hari warga dalam menunjang perekonomian, pendidikan, kesehatan. Jadi daerah-daerah yang tadinya terisolir, beberapa warga, beberapa titik sekarang dapat terhubung, terakses ke ibu kota kecamatan, sehingga dalam melakukan pengobatan, penyuluhan ke rumah-rumah warga, baik dari desa maupun masyarakat ke desa, insya Allah tidak mengalami kesulitan lagi dengan waktu tempuh yang lebih cepat, dengan nilai produksi maupun nilai ekonomis yang jauh lebih murah dan efektif. Berterima kasih sekali atas kegiatan TMMD yang sudah dilakukan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Masyarakat sambutannya juga luar biasa. Tentunya kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ketroharjo. Bagi masyarakat pinggiran, Manunggalan dalam TMMD reguler ke-117 Kodim 0801 Pacitan lebih dari secercah harapan yang membawa mereka menuju kemakmuran dan kesejahteraan.